Kalau tadi Pak Reynald sudah memberikan clue, narasumber kita kali ini adalah seorang mbah, kemudian galau, dan terakhir adalah ngawur karena benar. Berarti ini mbahnya galau dan ngawur. Mbahnya ini ya. Intan, ini ada baiknya saya bacakan. Ini bagus sekali ya. Diberikan oleh sahabat saya, Muhammad Said Didu, yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Kementerian BUMN. Dia mengatakan dalam Twitter tadi pagi, dia mengatakan gelisah artinya berpikir, cari solusi. Sedangkan galau memikirkan apa yang akan dipikirkan. Ya. Apa yang akan dipikirkan dulu tadi yang makanya Adila tadi itu mikir mau ngomong apa dia gitu kan. Karena dia masih galau, benar-benar galau puncaknya. Ya. Nah, itu cukup menarik sekali ya. Dua tadi gelisah dan galau. Sepertinya sama tapi ternyata berbeda sedikit. Ternyata berbeda. Ya. Oke, baik kalau gitu Pak Reynald dan juga sahabat perubahan yang ada di sini. Kira-kira siapakah narasumber kita? Kita sebelum panggilkan, ini dia VT-nya untuk Anda. Agus Hadi Sujiwo atau kini lebih dikenal dengan nama Sujiwo Tejo adalah seorang budayawan Indonesia. Lulusan ITB kelahiran Jember 51 tahun lalu ini sempat menjadi wartawan di harian Kompas selama 8 tahun dan berubah arah menjadi seorang penulis, pelukis, pemusik, dan dalang wayang. Dalam aksinya sebagai dalang, Sujiwo suka melanggar berbagai pakem seperti Rahwana dibuatnya menjadi baik, Pandawa dibikinnya tidak selalu benar, dan sebagainya. Ia seringkali menghindari pola hitam putih dalam pagelarannya. Kegemarannya membaca komik silat pernah mengantarkan Sujiwo kecil bercita-cita ingin menjadi pendekar seperti tokoh legendaris Bruce Lee. Tetapi, kala menginjak remaja, buku-buku politik menjadi pilihannya. Cita-cita menjadi pendekar terlupakan dan berubah ingin menjadi seorang politisi, seperti Bung Karno, tokoh idolanya. Kecintaannya kepada dunia politik pun mengantarkannya masuk ke ITB, di mana Soekarno pernah juga mengenyam pendidikan di sana. Namun kembali, ITB tidak menjadikannya menjadi seorang politikus. Karena berteman dengan banyak kalangan seniman, ITB justru memuluskan jalan Sujiwo Tejo menjadi seorang seniman. Jiwa dalangnya yang sudah muncul sejak kanak-kanak karena mempunyai ayah yang memang seorang dalang, tiba-tiba muncul lagi justru di tanah Sunda. Sujiwo Tejo selalu belajar banyak hal dari lingkungan sekitarnya. Dari sang ayah, meski melalui pergolakan yang hebat, dirinya mengenal dan mencintai gamelan dan memilih menjadi seorang dalang. Dari keluarga, dirinya mendapatkan kemerdekaan, dan dari diri sendiri, Sujiwo Tejo belajar memaknai kegelisahan. Menurutnya, gelisah adalah dasar pijakan berkreasi, dan dari kematian, dirinya menjadi lebih memaknai kehidupan dan tidak mendewakan kehidupan dunia. Pasti sudah setuju semuanya ya kalau ternyata beliau yang berani ngawur tapi benar. Langsung saja kita panggilkan Mbah Sujiwo Tejo. Apa kabar Eyang? Ini Mbah atau Eyang? Nanti dulu ada yang berbeda dari sarungnya. Sarungnya adalah isinya puisi dari Mbah Sujiwo Tejo. Puisi. Puisi itu isinya. Puisi, ya. Terus ada puisi apa ini Mbah? Ditulis sendiri? Puisi-puisi cinta. Puisi cinta. Jadi saya tanya dulu, yang inspirasi desain sebelah mana nih? Baik, kalau kita silakan. Ya, Pak Reynald dan juga Mbah. Saya bingung ini. Iya. Saya bingung. Bingung apa galau saya ini ya. Saya mau panggil Mbah, tapi kayaknya bukan Mbah saya. Saya mau panggil Eyang, ketukar dengan Eyang Subur. Yang makmur. Eyang makmur. Apa bedanya subur dengan makmur? Anda nge-tweet. Subur nggak abadi. Subur nggak abadi? Ada periodenya, tergantung kalender. Oke. Kalau makmur lebih nggak pakai kalenderan. Nggak pakai kalender. Jadi Anda lebih senang yang lebih abadi. Kapanpun. Dan subur mengumpulkan banyak selebriti. Saya mengumpulkan wayang-wayang ini. Wayang-wayang. Beda ya. Iya, Beda. Ya. Mbah Jiwo. Ini panggil soalnya di sini
teman-teman kalau nge-tweet sebutnya Mbah, ya, Mbah Jiwo. Tadi kita bicara tentang gelisah dan galau. Dan dalam beberapa kesempatan Anda pernah mengatakan bahwa di masa mudanya Anda adalah orang yang gelisah. Tapi buru-buru kemudian Anda mengatakan, saya gelisah tapi saya nggak galau loh. Kenapa Anda buru-buru kemudian menutupi bahwa gelisah ini beda dengan galau? Agak susah ya, terutama teman-teman di rumah juga. Ini saya pertama kali diwawancari Profesor Ghazali. Diwawancari guru besar. Saya pernah dulu pertama kali waktu Angelina Sondah masih itu kita berangkat bareng ke Jogja ngasih ini juga sama Pak. Oh, long time ago. Sekarang di tempatnya masing-masing sudah. Ya. Ya, gelisah itu bingung, Ya. tapi sumbernya dari pertanyaan siapakah aku? Sumbernya adalah siapakah aku? Kalau galau, ini saya ngawur loh ya jawabnya. Kalau galau itu bingung tapi nggak ngerti bingung apa. Galau bingung tapi nggak ngerti bingung apa. Yeah. Sehingga kalau menurut saya, misalkan dalam cerita wayang Pak Renald, ada namanya Bima, ada tahu semua ya Bima, Bima ya. Bima itu orang yang bukan orang yang galau, tapi gelisah. Dia bertani, terus kemudian ditepuk tanganin karena sukses. Wah, dia itu merasa petani. Iya kan? Dia merasa petani. Tiba-tiba ada penjahat datang, mau merampok hasil tani. Dia melawan penjahat itu, menang. Wah, ditepukin prajurit. Dia seorang serdadu. Bingung kan, aku ini sebenarnya siapa? Aku ini siapa? Tiba-tiba ada orang datang ya, kayak Aldila yang datang ke Pak Renald. Mau guru, dia kasih guru. Banyak muridnya, berjuta-juta. Tiba-tiba orang pada datang. Akhirnya dia bingung mencari sendiri dan akhirnya ketemu dalam lakon terkenal Dewa Ruci, yaitu ketemu dirinya sendiri. Artinya yang saya mau bingung sumbernya gua ini siapa? Gua ini siapa? Nggak ketemu? Nggak ketemu tapi ada actionnya kan? Bukan gua siapa terus aku di kamar gua ini siapa? Oh, gua ini pedagang nyoba jadi dagang. Dan nggak waktu itu gua ini petani nyoba. Jadi ada action. Ada action dan kemudian suatu ketika ketemu. Suatu ketika akan ketemu. Itu gelisah. Itu gelisah. Kalau galau? Kalau galau itu berputar-putar tapi tanpa poros. Tanpa poros. Saya whirling dance, tarian sufi bagi saya itu gelisah. Ini head. Tapi ada porosnya kan? Ada porosnya, ya, betul. Nah kalau galau mungkin nggak tahu karena nggak ada porosnya. Dan nggak ada polanya? Nggak ada polanya, itu galau. Jadi Anda mudanya galau atau gelisah? Orang saya bilang tidak adil mengadili diri sendiri. Karena mengadili sendiri itu ada dua kemungkinan. Dia bisa sombong. Kedua, dia bisa frustasi loh. Misalkan dia habis diputus cinta, kamu sih sangat mengadili diri sendiri. Karena begini, pantesan akibatnya dia bunuh diri. Maka jangan pernah mengadili diri sendiri. Jangan pernah mengadili diri sendiri. Biar orang lain aja. Misalkan datang ke, kenapa kok aku putus sama dia? Datang ke tante atau datang ke Pak Renald. Oh coba, cewekmu kayak apa sih dulu? Oh mungkin gini. Jadi dia nggak merasa 100% salah. Nggak terbebani sendirian. Dia ada tempat untuk bertanya, tempat untuk diskusi. Oke. Pada waktu Tapi jangan juga menghina kegalauan, karena ilmu pengetahuan dibentuk oleh kegalauan. Yaitu Newton itu didasarkan pada pertemuan Galileo Galilei. Apalagi setelah Newton menemukan hukum gravitasi bumi itu didasarkan pada Galileo Galilei. Enggak, ini guyon. Apalagi setelah apel jatuh. Iya, itu karena Galileo. Karena galau itu. Jadi orang-orang galau. Dan ketika galau banyak orang yang mentertawakan juga sebetulnya kan. Ketika apel itu jatuh kan semua orang bilang, ya terang aja jatuh kena kepala kamu. Orang kamu duduk di bawah pohon apel. Iya. Coba duduk di Jakarta, ketiban duren deh. Ketiban anpau. Tapi kalau dibataskan sama gelisah, kurang jelas mungkin galau. Kalau dikontrakan sama romantis, lebih jelas. Seperti apa? Galau itu terhuyung-huyung. Galau terhuyung-huyung, oke, romantis. Kalau romantis floating. Mengikuti flow. Iya, floating, mengikuti ngambang. Fly me to the moon. Itu orang nggak romantik gitu. Galau nggak ada polanya gitu. Nggak ada polanya. Dan biasanya digambarin sama cewek. Biasanya gitu. Ditinggalin. Akhirnya makin galau. Oke, Anda sekolah, ini bukan mengadili masa lalu, ya. Tapi kalau saya baca cerita tentang Mbah Jiwo ini menarik karena. Misalkan, sorry, never mind, I'll find someone like, itu galau.
Menurut saya itu galau, sorry. Bertanya sesuatu yang ya. Tapi kalau where do I begin? Atau over and over I miss you again, over and itu romantis. Karena Anda temu patternnya di situ. Galau nggak ada patternnya. Galau nggak ada patternnya. Jadi saya sarankan, tapi sometimes enak juga dinikmati galau. Mungkin bisa. Tapi saya sarankan kalau bisa kita nggak galau tapi gelisah. Karena saya setuju Pak Renal tadi, gelisah itu yang membuat Soekarno memerdekakan ini. Gelisah itu yang membuat Sentot dalam usia 16 tahun menjadi panglimanya Diponegoro. Gelisah itu yang membuat Adam Malik dalam usia 25 tahun nggak sampai udah jadi diplomat. Saya kira si kancil itu. Iya, kegelisahan. Ini merdeka atau nggak merdeka? Tahu galau kan? Anda di masa muda sekolah sudah diterima di sekolah yang baik. Ingin jadi politisi karena melihat Soekarno. Sekolah Anda bagus dan kemudian Anda diterima di ITB, ini nggak main-main loh sekolahnya ITB nih. Ya, sekolahnya ITB. Anda percaya nggak nih sekolah diterima di ITB? Jurusan matematika loh. Matematika. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan ya. Kita berhadapan di teman-teman yang nilai matematikanya jelek-jelek semua ini. Bukan masalahnya saya bukannya nggak bangga, kurang. Ada 2 jurusan. Satu lagi teknik sipil. Jadi tahun pertama diterima di matematika, tahun kedua diterima lagi di ITB, ya, teknik sipil. Tahun 80 dan 81. Tapi dua-duanya nggak selesai. Itu galau atau gelisah? Saya kayak Aldila. Kayak Aldila. Ya. Matematika saya lulus sarjana muda, tapi waktu itu terus saya pikir saya buat apa? Saya sudah dapat intinya. Inti matematika adalah melihat sesuatu yang nggak terpola menjadi pola. Membaca pola dari sesuatu yang seolah-olah nggak terpola. Sipil saya sudah dapat intinya juga. Nanti saya ceritakan. Tapi sipil besok sidang. Hari ini saya tinggal ke Jakarta, ke tempat Sri Mulat, Asmuni di rumah. Warung Asmuni. Saya pengen jadi anggota Sri Mulat. Anda pengen melamar jadi Sri Mulat? Anak ITB mau apa? Mending diterima, nggak diterima. Saya sudah sekian bulan di warungnya itu. Saya ngeliat Tarsan, nggak tidur. Menurut saya sudah lucu. Ternyata saya nggak dikasih kesempatan manggung sama sekali. Itu pada waktu itu Sri Mulat masih di sebelahnya gedung DPR MPR. Iya, tapi Asmuni masih punya warung di Slipi, Jalan Anggrit Cendrawasih. Saya ke situ. Ya, Asmuni pelawak Sri Mulat. Habis di situ nggak diterima kan, saya ke tempat Rendra di Depok. Bedanya sama kamu mungkin, saya tanya siapa sih aku ini sebenarnya? Kok di engineering aku nggak happy, di matematika aku nggak happy juga. Aku kok pinginnya aku merasa bisa jadi pelawak. Yang waktu itu kan TVRI sering tiap minggu Andikarya Sri Mulat tuh. Itu berani atau ngawur? Besok tinggal sidang Anda tinggal. Ibu saya pingsan. Itu ibu saya pingsan. Masih untung dia cuma pingsan. Kalau saya jadi ayahnya, nggak tahu apa yang terjadi dengan saya. Iya, saya nggak tahu. Anda tinggalkan dengan kesadaran penuh itu. Atau karena Anda sudah melawan sebelumnya, atau karena jangan-jangan tesis jelek barangkali. Tesisnya jelek, jadi Anda pikir saya nggak lulus juga nih. Ini pembenaran aja karena sekarang udah jadi. Tapi otak saya nggak jelek-jelek amat. Otakku nggak jelek-jelek amat. Tidak jelek-jelek amat. Jadi dengan kesadaran penuh Anda tinggalkan. Sipil itu termasuk nilai yang tertinggi yang harus masuk, yang bisa masuk sipil itu nilainya tinggi waktu itu ya. Jadi dari seleksi nasional dari seleksi, itu Anda nilai sipil, itu tidak mudah masuk sipil. Favorit waktu itu. Iya, waktu itu favorit. Saya nggak tahu ya Pak Renald. Waktu itu belum ada Pak Renald di TV. Jadi saya nggak bisa merumuskan. Saya mungkin mencari. Saya terpengaruh Dewa Ruci itu, wayang lakon Dewa Ruci itu membentuk saya. Jadi golek ono susueng angin. Susueng angin itu sarang of angin. Susueng angin itu nafas. Ada nafas, ini nafas, ada tan nafas menghentikan nafas, ada nafas, jadi nafas tan nafas, itulah yang flow dicari. Itu yang dicari oleh Bima. Nah itu sangat mempengaruhi saya. Bima juga ketika dia mau menjebur lautan karena mencari dirinya sendiri, ibunya pingsan. Persis lakon saya. Pingsan, ibu. Pingsan juga gitu. Aku pikir nggak apa-apa, Bima juga gitu dulu. Aku pikir.
Jadi Ibu pingsan karena mendengar Anda meninggalkan ITB. Ya, tapi waktu itu dialognya yang saya tonton dari Pak Anom Suroto itu Dalang. Saya nonton di Bandung. Ini masih soal tadi, soal Dewa Ruci. Ketika, aduh, ini misalkan Gunti, jangan mencebur lautan, Bima anakku, kamu akan mati. Jawaban Bima, Bu, siapa yang mengajari aku bahwa harus menuruti kehendak budi, kehendak hati? Aku anak Ibu sendiri. Nah sekarang aku mau nuruti hatiku, kenapa kamu penggak? Itu yang dijalankan? Iya. Suara hati? Iya, katanya harus nurutin suara hati. Tapi Anda sudah berpikir akan kemana walaupun itu kemudian gagal? Yang saya cari adalah makanya habis dari Sri Mulat saya ke Mas Rendra di Depok. Saya ketemu pintu lain? Subuh-subuh Mas Rendra juga kaget waktu itu almarhum. Sudah ada saya di rumahnya, di Jalan Mangga Raya 89 itu. Ya, baik. Jangan diceritakan dulu, karena Adila juga sama begitu. Tengah malam dia datang ke tempat saya. Ya, baik. Intan. Baik, menarik sekali pembicaraan Mbak Sujiwo Tejo dengan Pak Renald Kasali. Nanti kita lanjutkan kembali ya Pak ya. Ya. Nah, pemirsa tadi tempat dikatakan bahwa ngawur karena benar. Karena ngawur dan benarnya ini maka timbullah sebuah perubahan. Perubahan apa saja yang terjadi pada diri Mbak Sujiwo Tejo? Anda jangan kemana, tetap di Rumah Perubahan Renald Kasali. Kembali di Rumah Perubahan Renald Kasali. Dan kita langsung saja perbincangan Mbak Sujiwo Tejo dengan Pak Renald. Subuh-subuh di rumah Mas Rendra. Ya, baik. Jadi tadi subuh-subuh Anda sampai akhirnya itu juga karena gelisah ya. Dari Sri Mulat tidak diterima, ITB sudah ditinggalkan, terus Anda pergi ke tempatnya Mas W.S. Rendra. Sampai ke Depok. Sebenarnya Rendra itu sudah tahu ada saya subuh itu, tapi saya baru diterima jam 10-an. Malam? Enggak, siangnya itu. Siang, oke. Jadi ya enggak apa-apa, bagi saya siapa tahu ini lagi nguji saya. Lagi nguji, nggak dikasih makan pula? Dikasih sama Mbak Ida, sama istrinya. Oke, baik. Terus apa yang Anda lakukan ketemu Rendra? Saya pengen belajar teater. Saya pengen belajar bikin sajak, karena saya suka sajak-sajak Rendra. Suka duka kita tidaklah istimewa karena setiap orang mengalaminya. Rendra kan gitu kan. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, dan keberanian menjadi cakrawala. Jadi dari Rendra itu sajak Rendra bagi saya sederhana, tapi berdaya gugah. Saya ingin belajar itu. Oke. Ketika ditolak dari Sri Mulat, saya ke situ. Dari yang lucu Anda cari yang serius. Ternyata nggak diterima juga. Nggak diterima juga? Nggak diterima juga. Dicuekin akhirnya. Dicuekin sama Rendra? Nggak bakat nih jadi teater dibilang? Mungkin. Tapi ketika Rendra bikin pertunjukan besar, Oedipus Rex, Oedipus berpulang. Jadi di waktu itu ini Mas Renald, Balai Sidang Senayan masih ada tahun 80-an akhir kalau tidak salah. Saya nonton dan saya datang jam 10 karena saya nggak punya tiket, saya nggak punya duit buat karcis. Saya datang jam 10, Rendra kaget lagi, lu ada kamu lagi, kenapa? Saya mau nonton tapi saya nggak punya duit. Jadi, bikin masalah lagi nih orang. Jadi saya di situ dari jam 10 pagi supaya masih masuk ke dia. Masih masuk di dalam. Jadi saya bisa nonton. Bisa nonton. Oke. Jadi Anda akhirnya setelah itu Anda tidak jadi pemain teater. Kapan ceritanya? Bagaimana ceritanya bisa jadi dalang? Anda jadi wartawan dulu. Jadi wartawan. Dalang ini kan gini Mas Renald. Bapak saya dalang. Bapak dalang. Jadi lahir Mak Ceprut itu di rumah sudah ada gamelan dan tugas sudah ininya sudah gamelan kan, karena gamelan bunyi terus. Oh, bunyi terus di rumah. Tapi waktu periode SMA itu saya di Situbondo itu, teman-teman saya yang punya duit kuliahnya di kota, di Malang, di Surabaya, di Jogja. Kota yang lebih besar. Begitu pulang sebelum main pingpong itu gitarannya udah blues, lagu-lagu di Purple, lagu-lagu. Teman-teman Anda? Stairway to Heaven, Nazareth. Anda masih gamelan? Saya malu banget. Nah sejak itu saya malu punya bapak dalang. Saya selalu menghindar.
Nah, begitu di Bandung mungkin karena ada jarak, Ya. mungkin cinta itu memang dibentuk oleh jarak. Oleh jarak. Ada radio di Kiara Condong, nyetel malam-malam nyetel gamelan. Ya Mas, itu malam-malam saya lagi bikin gambar teknik sipil. Ya. Saya, gila gamelan ini indah banget gitu. Oh ya, saya pernah membunuh bapak saya, akan membunuh bapak saya waktu SMA, waktu saya nyetel musik rock, Ya. dilarang, disuruh bikin gamelan, saya ke belakang lari ambil pisau, Ya. saya Pisau apa kejar nih? pisau Pisau dapur. Kalau nggak dialang sama ibu, udah nggak ada, udah bapak. Dan Anda ceritanya nggak sampai di sini. Mungkin nggak sampai, mungkin saya di. Anda serius mau bunuh ayah Anda waktu itu? Atau hanya ngancam-ngancam aja? Mungkin ngancem, mungkin nggak tahu, tapi ibu saya nangis-nangis, tapi nggak. Ketika malam saya dengar itu, saya ingat saya ingat bapak itu, saya ingat itu, terus akhirnya Anda jatuh cinta? memang kenapa disebut rawit ya, karawitan kan. Rawit itu artinya lembut, kecil, lembut. Jadi gegap gempitanya gamelan itu tidak kayak kita dengar Queen, langsung wah, Bohemian Rhapsody langsung. Gamelan itu kelihatannya nggak susah, tapi begitu kita perhatikan kenapa kok orang-orang Amerika berbulan-bulan, bertahun-tahun Tekun sekali. tekun, orang-orang Jepang, orang-orang datang ke Solo. Luar biasa. Mereka mendapatkan ketenangan batin di situ. Bagaimana kendang dijalin sama rebab, bagaimana habis rebab bunyi sinden, bagaimana rebab itu melit suara sinden, tapi begitu sinden masuk rebabnya jadi pengikut. Jadi nah, aku jatuh cinta sejak itu saya dalang terus. Apa cukup keren buat anak ITB saat itu main gamelan? Nggak terlalu keren, tetapi gamelan ternyata bisa jadi sumber makan karena di Bandung itu tiap hari Minggu ada orang kawinan. Nah, gizi saya itu nggak bagus karena saya cuma dikirim 35.000 per bulan. 35.000. Waktu itu lah lumayan, tapi nggak terlalu banyak. Nah, sisanya itu paling enak tuh makan kalau pas parasmanan, pas nikahan itu pas parasmanan. Nah, itu makan apa aja, kadang masuk kantong juga karena itu gizinya bagus, Mas. Nggak seminggu. Dan untuk itu Anda harus main gamelan? Iya. Jadi nggak pakai upahnya ikut parasmanan. Pinter juga Anda ya? Pinter ya. Oke, terus kemudian Anda kerja, kenapa akhirnya Anda kerja sebagai wartawan? Dan lumayan lama, 8 tahun. Yang mempengaruhi saya itu, nah ada namanya, mungkin teman-teman nggak tahu di sini, tapi harus saya sebut namanya Pak Mahbub Junaidi. Oh, Mahbub Junaidi, ya. Tokoh itu NU ya? Tokoh NU Ya. dan kolumnis yang Betul. saya membaca itu, dan salah satu yang menggugah kami, Pak Renat. Kadang-kadang orang bangga bisa ngomong di depan 500 orang atau 100 orang. Ya. Orang lupa bahwa dengan menulis kita sama dengan ngomong dengan ribuan atau jutaan orang. Sejak itu kami menulis. Berkomunikasi, dan Anda jadi wartawan. Akhirnya jadi wartawan. Tapi Anda tinggalkan akhirnya setelah 8 tahun. Karena kebanyakan mendalang saja nggak enak sama teman-teman Kompas. Anda sudah jadi sambil jadi wartawan, Anda kebanyakan mendalang, Anda nggak enak. Dan akhirnya Anda fokus di sini. Iya. Ya, baik. Saya kira gitu. Ya Intan. Jatuh cinta terhadap wayang seperti ya Mbah ya? Iya, jatuh cinta sama kamu juga. Wah, ini beda di luar kan. Oke, kita Kelihatannya tanya nih. mulai galau lagi Udah ya. mulai galau lagi nih. Baik, langsung saja seperti yang ingin bertanya nih Mbak nih sama Mbak nih. Silakan Mbak. Mbah Jiwo, saya Lydia. Saya ingin menanyakan, menurut referensi yang pernah saya baca, karya Anda itu menyiratkan optimisme, tapi kadangkala ada yang menggambarkan kesedihan atau kemarahan dari mungkin karya lagu ataupun lukisan Anda. Yang ingin saya tanyakan, motivasi seperti apa yang menjadi aliran dalam kehidupan Anda? Terima kasih. Optimisme tetapi ada kesedihan-kesedihan. Betul, ada studi yang mengatakan menemukan demikian. Jadi aliran Anda aliran apa ini? Aliran sesat. Saya selalu gini loh Intan, Pak Renat juga. Saya selalu mengandaikan kalau orang-orang biasanya masuklah ke relung. Di dalam relung hatimu, semuanya kontras itu kawin. Semua optimisme, kesedihan, Paradoks. siang susah kawin. Saya lebih suka pakai segitiga. Di dalam segitiga itu, kalau kita bicara di tingkat dasar, ada sudut. Sudut salah, sudut benar. Makin ke atas, makin dekat salah dan benar. Makin ke atas, makin bular, udah nggak ada satu titik. Nah itu Makin sempit, ketemu kesadaran, titik. iya, itu yang disebut kontras di situ. Jadi optimisme sama kesedihan kita kawinkan, kebenaran sama kesalahan
sudah blur. Tapi untuk ngomong ini harus dalam keadaan cinta loh. Kalau nggak dalam keadaan cinta nanti dipikir nggak ada salah bener. Misalkan gini, yang korupsi itu jelas salah. Ini korupsi ini nggak. Korupsi jelas salah gitu loh. Tapi pada tingkat pasar itu sudah menjalani takdir. Artinya Pak Renat, ini harus dihukum. Iya. Tapi tidak dengan kebencian. Tidak dengan kebencian. Tidak dengan, karena ini sudah takdir. Ya. Rahasia. Nah, itu yang ingin saya di lagu-lagu saya. Karena kalau optimisme, wah juta gentar oke. Tapi dalam kesadaran saya nggak gitu. Di balik semangat itu ada, iya ya ini semuanya tergantung takdir, kita hanya berusaha. Ya. Makanya yang keluar, wong takon sing terang koro antarane riko kuwi. Jadi oke, kita akan menembus Dur Angkor, tapi bisa atau enggak Ada dia yang kehendak punya lain. skenario. Dia yang punya skenario. Tapi kita harus berusaha. Saya kira gitu. Sama dengan saya selalu gini, saya kasih contoh. Ini mungkin masuk ngawur karena benar. Kalau saya lagi, Pak Renat dan saya lagi nyetir atau lagi disetirin, tiba-tiba ada di belakang minta jalan, sebel nggak? Sebel. Hah? Cara yang saya tempuh adalah mengontraskan. Kan hidup tergantung cara berpikir. Ya saya kontraskan, dia harus didahulukan menteri-menteri itu atau Pak SBY itu. Karena dia pegawai saya. Loh, rakyat ini kan komisaris. Saya ngira, komisaris negeri ini kan kita, Pak. Jadi Anda menempatkan diri lebih tinggi. dari- Iya. Karena kita nggak punya waktu, Ya. nggak punya waktu kan kita sibuk gini nih kan. Iya. Ya udah biar urusan itu dikerjakan Pak SBY. Ah. Nah, karena dia pegawai. Loh, karena dia pegawai, maka dia harus tepat waktu kan. Dia jalan duluan. Oh iya, dikasih jalan. Walaupun duluan. kita kesel. Loh, jangan, kalau gitu kita kesel, jangan. Oh, jangan. Kita ini kan pemilik, Ya. boleh telat. Oh. Kan waktu kan santai kan, gitu. Nah, gitu maksudnya. Pola pikirnya dirubah sedikit ya. Jadi kalau ya. Orang kan banyak yang marah itu kalau tiba-tiba mantenan ya, mantenan udah panjang begitu suruh stop. Karena Bu Mega atau Pak SBY atau potret-potret kan sama Ya, pengantin kan, ya. potret-potret kan kesel. Bisa nggak kesel dengan ngawur karena benar. Kenapa? Loh, Pak SBY sama Mbak Mega perlu foto bareng supaya pengantinnya nanti kalau punya anak bisa cerita. Ini loh, dulu Bapak Ibu punya pegawai ini gitu loh. Gitu. Ada kebahagiaan tersendiri di situ. Menunjukkan bahwa Jokowi itu pegawai kita. Kita bisa jadi gubernur tapi nggak punya waktu. Iya kan Pak Renat sibuk ngajar di UI. Mana punya waktu jadi gubernur? Saya juga sibuk dalang. Intan, ya udah suruh Jokowi yang jadi. Jadi harus menerima kenyataan itu ya. Iya. Harus dengan menerima kontras, itu. dengan berpikir kontras, saya dulu waktu bapak saya kalau habis putus cinta suruh apa coba? Ini yang putus cinta bapaknya atau Anda? Saya. Anda ya, oke. Berdiri di depan laut, lama-lama. Di depan di pantai. Pantai. Di pantai. Ya. Supaya kau akan mengatakan bahwa suka dukamu itu nggak ada apa-apanya dibanding luasnya alam ini. Suka dukamu tidak ada Nggak apa-apanya ada dibandingkan apa-apanya. dengan luasnya alam ini. Ya. Baik. Pak Retno dan juga Mbah, masih ada satu lagi nih yang bertanya nih. Boleh ya kita kasih kesempatan ya. Silakan. Terima kasih. Saya mau tanya Pak kepada Mbah Jiwo, kan Mbah Jiwo termasuk seniman yang eksentrik. Apakah tidak takut adanya pencekalan? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Mbah Jiwo memaknai arti sebuah kemerdekaan? Dan yang terakhir, bagaimana Mbah Jiwo memaknai kemerdekaan terhadap keluarganya? Baik, Wah, terima kasih. banyak juga ya, Ada lupa tiga nih nih. lama-lama. Ya. Seniman yang eksentrik. Takut dicekal. Sekarang kan sudah demokrasi. Paling televisi kalau komersial barangkali. Salah satu yang paling saya ingat dari Pak Renald Ya. adalah kamu ingin dibicarakan orang ketika kamu masih hidup, atau kamu ingin dibicarakan orang ketika kamu di pemakaman, ketika kamu mati. Enggak, pertanyaanku. Berarti yang kamu cari adalah brand. Kalau yang kamu cari adalah image. Kalau yang kamu cari adalah brand, kamu akan mencari apa yang ingin orang katakan di pemakaman kamu. Saya milih yang kedua. Saya milih brand daripada image. Bisa dikoreksi nanti. Ya. Nah itu yang antara lain mendrive saya gitu. Sehingga saya nggak peduli apapun kata orang.
termasuk dalam dunia wayang, kenapa Rahwana saya bikin baik, kenapa Rama di dalam wayangan saya, Rahwana tidak menculik Dewi Sinta, tetapi Sinta justru yang pengen diculik Rahwana. Dibalik begitu. Karena ada reasonnya ya. Perempuan manapun Pak Renat pasti bosen kalau punya suami yang lurus terus jalannya nggak pernah serong-serong. Itu sudah lah kita akui aja deh. Bosen, boring. Tapi kalau bad boy itu kan, wah ini sama siapa lagi nih? Aduh, jadi dia terus memelihara cintanya kan? Bad boy itu. Bukan si cewek ini. Oh, si kalau cewek ini. bersuamikan bad boy, mau nggak mau dia harus memupuk terus terseноnya itu kan? Kalau dia cinta. Nah, karena ini bad boy. Ini kalau dia baik ya betul. Lama-lama bosen. Tapi akibatnya sekarang diterima di kalangan pedalangan bahwa Rahwana itu juga nggak jelek-jelek amat. Jadi yang bad boy yang mana? Seharusnya Rahwana. Rahwana. Jadi Sinta justru yang mengejar-ngejar Kan Rahwana. kalau di dalam cerita Pakem itu Sinta yang diculik oleh Diculik, Rahwana. Betul. Rahwana ini jahat ini. Rahwana 12 tahun dia disekap. Nah di wayang saya enggak. Ini ada Rama, ada Sinta. Terus tiba-tiba ada Rahwana di kejauhan. Nah dia, loh ini kece juga nih gitu. Nah, Dia flirting ke sana. Dia flirting, disuruhlah dia mencari Kijang Kencana. Si Rama, begitu dia mencari Kijang Kencana, dia nggak ada pengawalnya. Nah, nyahnyo. Nah, jadi versi saya gitu. Nah, tapi maksudku akhir-akhir ini tuh diterima. Jadi takut atau enggak dicekal, sejauh ini saya nggak dicekal sama pedalangan karena ada organisasinya juga. Persatuan Pedalangan Indonesia, saya kira gitu. Gak pernah kira ada. Ditegur? Ditegur kadang-kadang, ya. Tapi Kadang-kadang. kalau misalkan sampai Soalnya bikin buku juga judulnya serem-serem loh ini. Serem-serem ini jangan dilihatin gambarnya. Tapi ini Anda bisa tahu ini ya. Judul seperti ini. Anda bikin judul-judul seperti ini juga nggak ada masalah. nggak ada masalah. Karena Anda memahami budaya. Iya, mungkin. Ya. Jadi saya berterima kasih. Oke. Ya, saya juga berterima kasih anak-anak saya, juga istri saya yang bisa memahami saya kayak gini. Meskipun anak-anak saya malu loh punya bapak kayak saya. Serius. Serius, malu. Malunya karena apa? Gini, saya baru tahu kemarin. Jadi saya sama anak saya gitu loh. Saya sama anak saya terus ketemu orang. Dari orang ini saya tahu bahwa anak saya itu malu punya bapak seperti saya. Sama seperti Anda dulu malu sama ayah Anda. Mungkin gitu. Hukum karma. Jadi si ibu ini, oh kamu anaknya Pak Tejo ya, kamu temannya si ini ya, gitu loh. Di UI kan? Iya. Oh kamu kenapa malu punya bapak kayak dia? Gitu. Aku baru tahu ternyata dia malu. Ternyata dia malu. Mungkin karena Anda aneh barangkali. Mungkin. Oke. Mungkin kita bisa menjawab lagi pertanyaan yang selanjutnya ya tadi. Ya. Apa arti kemerdekaan menurut Mbah dan juga kemerdekaan bagi keluarga? Kalau sudah tidak bisa, kalau kamu sudah bisa ngelihat orang apa adanya, nggak hitam putih lagi. Pak Renat, sorry, Intan, bagi saya merah putih bukan lagi berarti berani karena benar. Tapi merah putih, saya sependapat sama salah satu paham di Kejawen, bahwa merah putih artinya berani menerima baik dan buruk apa adanya. Berani menerima baik dan buruk apa adanya. Saya kira itu. Ya. Karena itu salah satu yang saya tekankan di kelompok saya, Janjukers namanya di tweet itu, bahwa kita boleh memaki-maki orang, tetapi begitu dia sudah kena jadi tersangka atau masuk bui, stop segala makian. Karena begitu dia tersangka, itu udah berat buat keluarganya. Dia sudah menjalani hukuman. Iya, bisa dicek di tweet-tweet saya, begitu seseorang udah tersangka atau masuk, nggak ada lagi guyonan tentang itu. Tidak lagi saatnya untuk dihina dan diguyonin, karena itu udah berat buat keluarganya. Baik. Oke, Intan. Baik, cukup nice sekali bincang-bincang kita ya. Tidak terasa nih. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Mbah ya. Yeah. Nah pemirsa, dengan caranya Mbah Sujiwo Tejo melihat suatu permasalahan atau pandangan dengan unik dan berbeda dari yang lainnya, sehingga menciptakan sebuah pandangan atau nilai yang baru bagi kehidupan kita, tentunya lebih baik. Ada jangan kemana, tetap di Rumah Perubahan, Renald Kasali. Kita kembali di Rumah Perubahan, Renald Kasali.
Dan kita masih akan mendengarkan Pak Renald dan Mbah untuk berbincang Iya. kembali. Baik, Mbah Jiwo, Anda selalu membawa punakawan. Dan punakawan ini mempunyai cerita sendiri bagi Anda. Apa artinya punakawan-punakawan ini bagi Anda? Sebelumnya saya koreksi dulu, semua salah kaprah. Benernya ponokawan ya. Pono itu Ponokawan, artinya ya. enlighting. Oh, enlighting. Ya. Oke. Kawan itu 4 karena selalu 4. Jadi 4 orang yang Menginspirasi. mening. Ya. Ya. Dan ponokawan ini di Jawa disebut wulu cumbu, Pak. Bulu cumbu. Wulu cumbu itu sorry kalau nggak sopan. Wulu Ya. cumbu ini loh, bulu. Nah ini wulu Oh, cumbu. oke. Jadi kenapa kok wulu cumbu? Karena letaknya di depan, di dalam melangkah. Ya. Yang saya maksud adalah bahwa idealnya setiap orang di dalam melangkah itu yang dikedepankan adalah ponokawan. Yang dikedepankan itu maksud saya. Yang dikedepankan ponokawan karena itu disebut wulu cumbu. Ponokawan itu terdiri dari Bagong Ya. yang selalu bertanya naif, Gareng yang selalu skeptik, Oke. Petruk yang selalu easy going. Easy going. Easy going. Take it easy. Take it easy. Ya misalnya yang selalu saya contohkan adalah begitu Bagong, alah presiden kok ngerangkep jabatan. Presiden Jadi ya Bagong. presiden saja gitu loh. Kalau ngerangkep jabatan nanti gimana jadi ketua umum? Presidennya nggak bisa ngasih selamat. Kan ini satu-satunya ketua umum yang nggak diselamatin loh sama presiden. Loh, iya, bayangin loh, nggak ada loh selamat untuk ketua umum Demokrat, gila nggak? Ya. Nggak ada. Dan tidak dihadiri oleh presiden. Dan tidak dihadiri oleh presiden. Dan bayangkan coba, inilah negara yang istri ketua umumnya punya hubungan khusus sama presiden. Nah, tapi itu suara Bagong. Suara Bagong, Suara Bagong. suara Gareng. Ya. Alah, kalau misalnya bukan Pak SBY, memang siapa lagi yang bisa mempersatukan partai itu? Memang ada yang bisa. Dia skeptik. Skeptik. Ya. Skeptik. Itu Gareng. Gareng. Ya. Dia, Ya. Petruk. Petruk. Ya. Alah, ada pesta Demokrat. Manchester United main nggak ya? Ah. Nothing to do. Nah, orang harusnya Pak Renat Ya. memunculkan ini di dalam dirinya terus-menerus. Supaya hidupnya nggak stres. Kadang ini ditonjolkan, kadang ini yang nonjol Gareng, kadang Petruknya. Ah. Jadi nggak statis terus. Nah, itu ada di dalam diri setiap orang. Tapi di media massa lebih banyak Bagongnya kelihatannya. Itu karena Semar kurang bekerja. Karena Semar kurang bekerja. Semar ini moderator. Aku pada situasi jam ini sebaiknya Bagongku lah aku munculkan. Atau sebaiknya Petruknya. Saya setuju, salut sama Pak Renat. Kebanyakan Bagong, media massa jadi Bagong. Nggak ada media massa yang jawab kalau misalkan bukan SBY, siapa coba yang bisa mempersatukan? Para elit pun kesini jadi Bagong. Oke, sekarang Mbak Mega juga buktinya megang terus. Karena kalau nggak mungkin pecah PDI. Ini suara moderator ini. Ini suara Gareng. Suara Gareng, Nah, bukan Semar ini. Semar, satu lito, kai, ono ketua anyar Demokrat, muncul kamu Gareng yang lebih dominan, tergantung dia. Ya. Tapi kadang-kadang, dia Petro nggak urusan ini. Gimana nyari pisang goreng yang enak? Ya gitu. Biar. Muncul musik, lawakan, bercandaan. Ya. Itu Misalkan- suara anak muda itu biasanya. Suara anak muda. Ya. Misalkan berita soal itu yang ditanggapinya, yuk kita diskusi soal galau yuk. Gitu. Nah, ini yang harus berperan Pak. Ya. Ini yang akan bisa Semarnya Pak Renat ini yang akan mengatur sendiri kapan Pak Renat menggarengkan dirinya ketika kuliah atau kapan membagongkan dirinya. Kapan mempetrukkan? Semar ya. Oh, Semar. Semar ini siapa? Satu-satunya orang yang sembahyangnya tanpa waktu. Sembayangnya tanpa Tanpa waktu. waktu. Yang lain-lain kan ada yang 5 kali, Ya. ada yang seminggu, ada yang... Ya. Dia sembahyangnya setiap saat, setiap detik, sajadahnya seluas bumi. Anytime. Yep. Setiap saat itu menyebut nama Tuhan. Yep. Jadi ketika dia melawak untuk Ndoro Arjuno, untuk bosnya, atau ketika dia, itu semua bagian yang sah dari sholat dia. Ketika dia melawak bagian sholat dia, ketika menyanyi bagian dari sholat dia untuk mensyukuri.
suci. Air persuciannya bukan air, tetapi amal perbuatan. Yang wudhu dia itu bukan air, tapi amal perbuatan dia. Di Indonesia ada semar. Boleh saya ngomong di sini? Saya merinding ngomong, saya nulis serial Semar di salah satu koran di Jawa Timur. Sejak beliau nggak ada, Semar itu nggak ada. Jadi cuma saya tulis garing. Kenapa? Sejak beliau nggak ada. Beliau itu siapa? Gus Dur. Gus Dur. Yep. Karena bagi saya itu representasi. Dia nggak peduli mau orang ngomong apapun soal dia. Sometimes dia bercanda, dia easy going. Yep. Dan dia mengerti. Nah, saya jadi nggak enak ngomong ya. Jadi. Tapi saya nggak pernah nulis lagi soal Semar di koran itu. Jadi serialnya ya cuman Gareng Petruk Bagong aja. Semar kadang-kadang datang. Semar sudah moksa bersama pemakaman beliau di Jombang. Dan ada kehilangan. Agak sih. Apalagi negeri kayak sekarang ini Palopo seperti itu. TNI dan polisi dipecah belah oleh mafia apa, entah mafia narkoba. Harus ada tokoh pemersatu lagi. Udah nggak bisa. Yang sudah nothing to do dengan omongan orang. Bayangkan Gus Dur ketika berhubungan sama Israel nggak ada urusan sama pendapat para ulama, nggak ada di jalan sesuai hatinya. Dan Semar gitu. Dan kita merindukan itu. Iya. Oke, baik. Mas Jiwo, Mbah Jiwo. Yep. Ya. Kalau kita bicara tentang ini, Anda tapi sejak kecil Anda sangat suka atau Anda sudah merepresentasikan diri itu, Anda mengatakan Semar itulah saya. Saya bayangkan secara GR, Semar itulah saya. Ya tapi kalau dibanding Gus Dur nggak ada apa-apanya. Dibandingkan Gus Dur tidak ada apa-apanya. Tapi Gini. ketika itu Anda belum kenal Gus Dur dong, pada waktu Anda muda ini. Anda berbicara seperti itu. Ya saya ngikutin berita-beritanya. Gus Dur kan sering nulis di Tempo waktu itu. Iya. Dan Gus Dur itu pengamat film yang baik. Sehari dia bisa nonton 3 film. Musik loh. klasik, sepak Iya, bola. Iya. Segala Jadi hal. saya ngikutin tulisan-tulisannya. Kenapa Semar? Karena saya praktis sekarang nggak pernah berdoa loh Pak. Saya ikut Semar ini. Karena setiap saat adalah berdoa. Bukan, karena doa Semar cuma satu. Apa itu? Terima kasih. Terima kasih. Iya, baik. Sekarang giliran saya. Mbak Jiwo, mau Ya. duduk sebentar, saya Iya. harus bercerita sesuatu. Ada satu buku lain yang saya bawa di sini yang judulnya adalah Remember Who You Are. Remember Who You Are. Hari ini kita bahasanya campur aduk ya. Ada bahasa Jawanya yang sangat istimewa, spesial, bahasa lagunya, bahasa dalangnya, wayangnya, ada bahasa Inggrisnya, ya bahasa buku, dan tentu saja banyak hal yang kita pelajari. Bagaimana seorang Sujiwo Tejo, seorang Mbah yang di Twitternya kita seringkali menyebutnya Mbah Jiwo, ya. Bagaimana seorang Sujiwo Tejo sejak muda sudah diterima di sebuah sekolah yang bagus, sekolahnya bagus, salah satu tempat yang terbaik di Indonesia, dan juga kemudian masuknya tidak mudah, tapi setelah dia diterima, dia justru tertariknya dengan gamelan. Kenapa? Karena ada ini, Remember Who You Are, yang masuk dalam alam bawah sadar. Ada orang tua yang memaksakan sesuatu kepada anaknya, dan anaknya tidak jadi apa-apa. Ingatlah bahwa anak-anak itu juga rindu menjadi dirinya sendiri. Tetapi sebagian besar dari kita ingin mewariskan, kita ingin memaksakan sesuatu kepada anak-anaknya. Ada anak-anak yang menjadi sesuatu karena menemukannya. Tiba-tiba dalam belajar di ITB, Mbah Jiwo tiba-tiba kemudian mendengarkan lagu gamelan. Ya, gamelan dari sebuah radio dan dia menemukan keindahan itu dan mengalirlah itu. Bahkan kemudian ke Jakarta di tengah kegalauan, saat itu mungkin dapat dikatakan galau, mencarilah tempat di Jakarta, melamar ke Sri Mulat. Padahal besoknya harus ujian di ITB. Ditinggalkan, ibunya pingsan, kemudian setelah itu tidak diterima pula di Sri Mulat, ya mungkin karena terlalu serius barangkali. Tetapi kemudian setelah itu mencari tempat lain lagi di tengah kegalauannya. Ketemulah tempat W.S. Rendra. Tetapi juga tidak diterima. Dan akhirnya kemudian berprofesi sebagai wartawan cukup lama, 8 tahun. Tetapi yang mengalir adalah Remember Who You Are. Dan Mbah Jiwo kemudian asik dengan dalangnya. Memainkan para ponokawan dan juga tokoh-tokoh wayang lainnya. Dan itu mengalir begitu deras di dalam hati dan pikirannya Mbah Jiwo ini. Ada orang yang terpanggil tetapi tidak
tidak pergi, tidak mendekati. Dia hanya galau. Ada orang yang terpanggil dan dia mendatangi, dia mengetuk pintu, dia mencari pintu. Dari satu pintu ke pintu lainnya. Kecerdasan yang kita miliki pada dasarnya hanya merupakan potensi. Potensi itu belum menjadi apa-apa sebelum kita menemukan pintunya. Potensi wajib dijalankan, mengetuk pintu. Ketika kita mengetuk satu pintu, tidak semua pintu membukakan kita. Ada kalanya pintu itu menutup. Dan kemudian kita harus mencari pintu lain. Tapi berkat dia tutup, kita menemukan pintu lain yang barangkali lebih tepat dengan kita. Saya coba menganalisis bagaimana orang-orang tua memanage keturunannya. Orang-orang tua yang hebat menjaga DNA-nya agar DNA yang baik itu pada level berikutnya juga bisa meneruskan apa yang sudah dibangun orang tuanya. Apa yang terjadi justru adalah duka cita demi duka cita, kesulitan demi kesulitan. Coba kita lihat Kennedy, Joe Kennedy, orang tua dari JFK. Ya, begitu kaya raya, mempunyai properti, dia melakukan import ilegal terhadap minuman keras, kemudian dia mempunyai banyak usaha, manufacturing dan lain sebagainya, dia juga mempunyai saham yang sangat banyak sekali, tapi kemudian dia jadikan anaknya presiden, dia jadikan anaknya senator, kemudian cucunya juga menjadi anggota parlemen. Tetapi generasi ketiga kita juga membaca, generasi keempat juga kita membaca, yang juga disebutkan dalam masyarakat, kamu memiliki DNA yang bagus, dipaksakan untuk masuk ke sana. Mereka mempunyai panggilan jiwa sendiri, yang akhirnya mereka bunuh diri, mengalami kecelakaan, kesulitan dan lain sebagainya. Kita saksikan pula di Yunani. Yunani sekarang kita lihat mengalami duka cita yang sangat besar, krisis yang sangat mendalam. Tapi kalau Anda pergi ke Yunani, itu adalah warisan dari Papandreou, seorang tokoh yang menjadi presiden atau perdana menteri di Yunani. Generasi itu berganti generasi adalah keluarga Papandreou. Apa yang terjadi? Generasi keempat Andreas Papandreou memimpin Yunani dan hanya dalam tempo 2 tahun mengantarkan Yunani pada krisis yang terhebat sepanjang sejarah Yunani. Kita lihat lagi keturunan tokoh-tokoh besar lainnya. Dan beruntunglah Tutut tidak meneruskan apa yang diwariskan oleh Soeharto. Saya kira itu juga berat. Dan saya juga melihat mungkin ini berat bagi keturunan orang-orang hebat. Apakah ini ada di Puan Maharani, apakah ini juga ada di Ibas barangkali. Ketika di sidang, sidang luar biasa, apa itu namanya, KLB, ya KLB, kita melihat Ibas, saya melihat beberapa kali melihat jam tangan. Ini berbeda sekali dengan peserta lainnya. Banyak orang-orang yang perlu melanjutkan tetapi juga mengalami kesulitan. Karena anak-anak kita ini memiliki sejarah yang berbeda dengan orang tuanya. Orang tua dibentuk oleh sejarah. Tapi anak-anak ini bisa sampai pada suatu tempat kalau dia menemukan pintu itu. Dan menemukan pintu ini bukanlah persoalan yang mudah. Setiap generasi bisa diajarkan, bisa ditanamkan, tetapi mereka harus menemukan sendiri, menemukan caranya. Dan itu memerlukan satu perjuangan, memerlukan tempaan. Dan setiap orang mengalami tempaan-tempaan yang tidak sama. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari dari Mbah Jiwo Tejo ini merupakan satu lentera jiwa yang dinyalakan dan akhirnya bersinar. Dan kita ucapkan selamat, kita ucapkan terima kasih Kang Jiwo telah berbagi pengalaman bagaimana menemukan lentera jiwanya. Baik, terima kasih Mbah Sujiwo Tejo. Terima kasih banyak. Sekali lagi yuk sahabat Rumah Perubahan, kita beri tepuk tangan untuk Mbah Sujiwo Tejo. Iya, ngawur karena benar. Jadi pemirsa, kita tidak perlu takut kalau kita mempunyai pola pandang atau cara pikir yang berbeda dari orang kebanyakan. Karena dari situlah muncul perubahan-perubahan baru yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Akhirnya kita harus pamitan ya para Naltek oleh pemirsa ya. Ya, baik. Dan kita ketemu lagi minggu depan di Rumah Perubahan Renat Kasali. Akhirnya saya Intan Erlita dan saya Renat Kasali bersama dengan Kang Jiwo. Oke, sampai jumpa minggu depan.